buat saya Ayu ketika cerita itu, ya dia dalam kondisi kita tahu Ayu bahwa dia adalah seorang perempuan yang lugas dan tegas gitu ya. Kalau misalnya ngomong sesuatu A ya A, B ya B, kecuali memang dia masih mau nahan sebuah informasi karena satu dan lain hal lah. Buat saya kemampuan Ayu untuk ngomong langsung cerita dalam waktu yang nggak begitu jauh dari saat dia sudah tanda petik memutuskan untuk putus pertunangannya itu menampakkan dia perempuan yang kuat. Ekspresi yang ditampilkan, by the way, gitu ya, adalah ekspresi dia berusaha untuk menampilkan senyum. Perhatiin aja, dia kan berusaha senyum, tapi senyum itu dengan cepat hilang, cek gitu, hilang ketika ngomong terus senyum lagi gitu. Itu adalah senyum yang tanda petik dibuat. Ya nggak apa-apa, semua orang melakukan itu, bahwa berusaha menguatkan dirinya, berusaha menampilkan bahwa dia kuat. Tetapi di antara senyum tersebut, ketika cerita tentang bahwa dia putus, cerita tentang bahwa nggak ada masalah dengan calon mertua, dengan yang disebut papa segala macam itu, kelihatan bahwa kemudian tarikan ini berubah, kemudian agak turun sedikit, kemudian balik lagi dengan cepat. Itu adalah tarikan sedih sebetulnya. Dan ketika dalam beberapa kondisi ketika dia cerita, dia kemudian dia agak mengerut kayak gini, itu adalah kondisi ketika dia sebetulnya tanda petik agak nahan sakit sih gitu di dalam. Jadi kalau ditanya apakah Ayu Ting Ting sudah melupakan? Enggak. Dia masih ngerasa sakit, masih ngerasa sedih. Tapi itu kan hal yang wajar ya maksud saya. Dan itu merupakan hal yang wajar ketika seseorang tuh baru merasakan kehilangan gitu loh. Kalau kita bicara tentang kerangka gitu, bahwa seseorang itu ketika sedang mengalami sesuatu beban, kehilangan, rasa sakit, itu ada 5 tahap grieving, kedukaan gitu, dan nggak bisa langsung tiba-tiba langsung nerima gitu. Dan itu secara psikologis tidak sehat gitu loh. Kalau buat saya apa yang dirasakan Ayu Ting Ting sangat normal. Sebetulnya tidak ada yang aneh dengan kata-kata Ayu Ting Ting, bahwa sangat jelas bahwa Ayu nutupin gitu. Orang dia nggak mau ngomong ya pasti nutupin lah. Ya kalau misalnya dia ngasih tahu semuanya, artinya nggak nutupin. Karena dia nggak ngomong, artinya dia nutupin. Nggak ada sesuatu yang salah juga dengan hal itu. Dia benar-benar ingin menyimpan alasan mereka pecahnya itu untuk mereka berdua. Ya kecuali nanti tiba-tiba pihaknya Dana kemudian cerita gitu ya. Tetapi dalam artian saya mengapresiasi bahwa ketika seseorang memutuskan berpisah dengan pasangannya dan kemudian tetap menjaga, karena pada suatu masa di masa lalu kan pasangannya kan dia cinta sayang segala macam gitu, masa sekarang harus umbar-umbaran rahasia atau umbar-umbaran aib gitu karena udah pisah. Buat saya Ayu menyimpan sesuatu dan itu sudah sepantasnya memang dia lakukan. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya hal yang sangat sederhana dari Ayu Ting Ting, kalau misalnya ketika dia menjawab pertanyaan, ketika pertanyaan-pertanyaan dan dia cerita soal bagaimana putusnya dia, dan kemudian hal-hal yang penyebab putusnya yang nggak bisa diceritain, kemudian Bilkis gimana, kan ada pertanyaan seperti itu. Kalau kita perhatikan, nada suaranya dijaga sama dia, agak rendah intonasinya. Begitu dia cerita tentang hal yang lain di bagian agak belakang, suaranya tinggi lagi, langsung tet gitu lagi. Nah itu aja udah nandain bahwa bagian awal ketika dia lagi cerita yang serius, cerita yang tentang rasa sakitnya dia, selain wajah, ekspresi wajahnya kelihatan bahwa dia masih sedih dan nahan sakit, di bagian belakang dia langsung normal. Artinya apa? Memang masih berasa di dia gitu loh. Dan itu mempengaruhi saat Ayu cerita tentang permasalahannya. Begitu Ayu cerita tentang hal lain, itu sudah kembali kepada Ayu yang biasa. Bukan berarti Ayu sudah lupa, bukan berarti Ayu sudah move on. Ya semua manusia ketika lagi cerita soal yang lain gitu ya, bisa aja cerita biasa, tapi begitu diingatkan lagi ya sedih lagi, itu kan wajar ya. Itu yang ditampilkan oleh Ayu. Buat saya ketika Ayu ditanya soal ekonomi gitu ya, ekspresi yang ditampilkan tuh masih tadi, masih menahan sakit, masih sedih. Buat saya itu bukan marah gitu yang muncul, tetapi sekali lagi sakit dan sedih. Itu artinya apa yang dia sampaikan memang benar-benar keluar dari hati dia dan masih inline, masih selaras, masih konsisten dengan kata-kata dia di awal. Jadi buat saya Ayu nggak bohong ketika cerita bahwa dia itu bukan masalah ekonomi nih masalahnya gitu. Buat saya Ayu tidak
belum dalam tahap bahwa dia ikhlas dan menerima kalau sesuai dengan kerangka ketika seseorang itu sedang mengalami kedukaan, kehilangan, rasa sakit gitu. Belum, tahapnya panjang. Ada denial, ada frustrasi, itu harus dilewati semua manusia, bukan cuma Ahyu, ya. Dan itu nggak bisa hilang dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Enggak kayak gitu. Kita bisa saja pura-pura nggak sakit. Ayu bisa saja, sekali lagi, karena Ayu itu adalah figur yang menampilkan dirinya ceria. Kalau kita perhatikan, di antara dia cerita, di antara rasa sakitnya yang muncul di ekspresinya, dia senyum loh. Senyumnya itu tapi cuma hilang cepat muncul lagi. Itu adalah senyum yang dibuat untuk menguatkan dirinya, salah satunya itu. Dan salah satunya yang lain gitu adalah ketika dia bilang bahwa Bilqis baik-baik aja, namanya juga anak kecil yang gitu. Itu juga sebuah teknik dia untuk meyakinkan dirinya bahwa hey, it's okay. Bisa kok gitu loh. Tapi itu kan ke dirinya sebetulnya. Ya, apakah benar-benar sudah lepas semuanya? Enggak. Masih ada proses. Dan itu sekali lagi wajar untuk semua manusia. Buat saya ketika Ayu Ting Ting menjawab banyak pertanyaan diajukan teman-teman media, banyak sekali pilih kata-kata itu maknanya adalah satu, memberikan informasi terbatas karena sekali lagi dia nggak membuka semuanya. Yang kedua adalah bagian dari penguatan dirinya sendiri, self suggestion, sugesti diri, gitu. Yang ketiga adalah kalimat-kalimat yang sifat jawaban-jawabannya sifatnya normatif. Ya udah dipersiapkan rumah di ini segala macam, ya udah saya percaya pada takdir Allah, qadarullah. Itu kan jawaban normatif. Ya, kayak jawaban orang misalnya ya harus ngasih jawaban kan gitu loh. Tetapi gak bisa cerita semuanya karena itu terkait dengan informasi panjang yang bisa saling terkait dan orang bisa kemudian mereka-reka apa yang terjadi. Jadi gimana caranya? Kasih ada jawaban yang sifatnya netral. Ya sebagai manusia wajar kalau kita percaya pada qadarullah, pada takdir kan. Ya udah kasih ada jawaban itu. Jadi jawaban yang diberikan Ayu ini sifatnya normatif. Jawaban yang sebetulnya masih menyimpan informasi yang nggak mau dibagikan ke publik. Jadi sepertinya memang di awal bisa jadi di antara mereka ada saling panas seperti itu. Tetapi ketika Ayu bilang udah selesai, sudah saling tadinya saling sindir, ada yang bilang saling sindir, terus dia bilang netizen jangan manas-manasin, jangan ngomor-ngomorin segala macam gitu. Kata-kata itu buat saya adalah kata-kata cukup lugas dan cepat dia sampaikan dek gitu. Buat saya sih bisa jadi ya, bisa jadi sebelumnya memang ada sesuatu terjadi di antara mereka. Tapi ketika Ayu udah ngomong gitu buat saya sudah kemungkinan besar memang sudah settle, sudah selesai. Buat saya banyak orang Indonesia nggak ngerti arti kata gagal, sehingga asal pakai kata gagal. Kenapa saya bilang gitu? Gini, salah dan kalah itu bukan gagal. Semua orang yang tanda petik ikut sebuah permainan, kompetisi segala macam bisa kalah loh. Banyak juara akhirnya kalah. Kemudian nyoba lagi, kemudian baru menang. Banyak orang melakukan kesalahan, baru kemudian suatu hari dia melakukan hal yang benar kayak gitu karena belajar kesalahan. Selama seseorang itu terus nyoba, walaupun kalah terus akhirnya menang. Selama seseorang terus nyoba, walaupun awalnya salah kemudian dia benar, dia nggak gagal. Gagal itu adalah kalau orang nyoba sekali atau 2 kali kemudian memutuskan nyerah. Itu gagal. Ayu nyerah nggak? Enggak. Yang dilakukan Ayu adalah dia menjalin hubungan lagi, nggak berhasil. Ya udah jalin hubungan lagi, nggak berhasil, nggak jadi nih ya. Ya udah next gitu. Kalau yang namanya gagal, Ayu nyoba nih sekali, terus nggak berhasil, nyoba lagi 2 kali nggak berhasil, udahlah, gua gini aja nggak usah jadi ini apa, nggak usah cari pasangan lagi, udah itu Ayu gagal. Selama Ayu tetap nyoba, nggak gagal. Netizen, jangan sembarangan bilang orang gagal.